Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita jadikan umur yang pendek ini seperti umur yang ribuan tahun. Rasulullah SAW menyampaikan siapa mau sholat berjamaah maka dia seperti sholat 27 kali. Berarti kita yang hadir di jamaah majelis subuh ini panjenengan patut bersyukur seperti sholat 27 kali. Berarti 27 hari kita dihitung sholat oleh Allah apabila kita sholat berjamaah. Allahumma inilah keutamaan sholat berjamaah para jamaah. Maka umur umat-umat terdahulu itu lebih dari 1000 tahun. Untuk kesempatan bertobat, kesempatan beramal itu sangat banyak. Kalau 200 tahun untuk maksiat, masih ada 800 tahun untuk bertobat. Tapi kita ini rata-rata umurnya 60, 70 sampai 80 tahun. Kalau 60 tahun kita baru diberikan hidayah oleh Allah bertobat kepada Allah. 10 tahun kalau mau sholat berjamaah terus maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun beramal. Inilah mensiasati umur yang pendek tetapi ribuan tahun kita beramal. Maka ilmu itu sangat penting. Kita duduk di masjid seperti ini dihitung oleh Allah seperti menuntut ilmu 27 hari. Kalau kita menyempatkan melonggarkan waktu untuk belajar agama, berarti kita tiap hari dihitung oleh Allah belajar ilmu. Siapa menggunakan umurnya untuk belajar ilmu, berarti dia akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Abu Dar, kamu mau saya ajak ke taman surga? Mau ya Rasul? Kalau mau kamu ikut saya. Ketika itu Abu Dar mengikuti Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengajak duduk-duduk di masjid untuk membahas ilmu agama. Mana taman surganya ya Rasulullah? Inilah taman surga. Siapa duduk di taman surga dipastikan dia adalah dicatat oleh Allah, dipastikan oleh Allah menjadi penduduk surga. Amalmu ribuan tahun tidak pernah maksiat itu tidak menjadikan kamu masuk surga, tetapi surga itu atas rahmatku. Jadi panjenengan sholat terus tidak pernah maksiat itu mendapat krikelnya surga saja tidak dapat kalau tidak dapat rahmatnya Allah. Setiap hari sedekah, setiap hari sholat 5 waktu tepat waktu tidak pernah putus, itu belum mendapatkan surganya Allah. Kerikelnya saja belum dapat kata Allah. Kalau tidak atas rahmatku, maka kita jangan putus asa. Jangan merasa kalau sholat 5 waktu terus menerus sudah cukup. Belum. Kita harus zikir, sempatkan kelonggaran waktu untuk zikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah adalah rohnya rohani, supaya kita ini rohaninya sehat sehingga dipanggil Allah untuk dimasukkan surga itu semangat. Duduk-duduk seperti ini remeh kelihatannya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dipamerkan di para malaikat. Malaikat pun sampai ngiri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ini hanya singkat, ini hanya saat, tidak lama di dunia ini. Kita tidak lama. Kalau mencari dunia semangat, padahal dunia tidak kita nikmati. Kita umur 50 tahun baru punya rumah, punya motor, punya segalanya. Setelah semua terkumpul, badan kita sudah peok,
tidak bisa menikmati. Siapa yang menikmati? Keturunan kita. Maka keturunan kita didik dengan agama. Kalau anak kita menjadi soleh soleha, dia tiap hari bisa sholat, bisa zikir, bisa sedekah dan segala macam kebaikan ilmu agama yang dipraktekkan oleh anak kita, anak yang soleh soleha, itulah terus menerus kita di alam kubur diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus menerus beramal kita dihitung oleh Allah. Maka ilmu agama itu penting para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kalau kita ada waktu kelonggaran, sempatkan duduk bersama di majelis, karena di majelis itu Allah akan buka anugerah, bukakan pintu-pintu rahmatnya, sehingga anak cucu kita, istri kita menjadi keluarga-keluarga yang disayang oleh Allah, keluarga-keluarga yang diridhoi oleh Allah, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah dunia wal akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah manfaatnya majelis, inilah manfaatnya taklim, itulah manfaatnya sholat daripada sholat berjamaah. Untuk itu mari kita sempatkan umur yang sedikit ini, umur yang sesaat ini, umur yang singkat ini untuk betul-betul mencari ridhonya Allah, sehingga kita akan bahagia yang selama-lamanya. Kita harus pasang niat bahwa dunia ini tidak ada yang menarik sedikit pun. Yang menarik, yang sukses adalah apabila kita mampu merangkak-rangkak menuju masjid untuk menjalankan sholat berjamaah, karena nilainya, pahalanya di sisi Allah selama-lamanya abadi. Sedangkan kerja keras kita, tulang kita rasanya remuk, hanya sesaat kita nikmati. Kita kerja mulai pagi sampai sore, badan capek-capek, kita nikmati, tidak hanya lama, sebentar sekali. Kenapa itu semangat? Padahal hanya sesaat. Tetapi duduk kita ini dinilai oleh Allah selama-lamanya, kebahagiaan selama-lamanya, tidak akan putus. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu hati kita harus kita setel. Kita niati mulai hari ini, setiap ada kegiatan agama, kalau kita longgar, kita sempatkan untuk mengikutinya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat, sehingga Rasulullah bisa tersenyum di akhirat sana. Mudah-mudahan ya kita ini dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu cinta dengan majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan sampaikan tentang bab-bab adab-adabnya sholat Jumat. Sholat Jumat pada hari Jumat telah terjadi 5 peristiwa penting. Jadi sholat Jumat itu ada peristiwa 5 penting. Apa itu? Allah menciptakan Adam alaihissalam yang pertama itu pada hari Jumat. Ini peristiwa hari Jumat. Kemudian Allah mengusir Adam dari surga pada hari Jumat. Allah mematikan Nabi Adam hari Jumat. Itu peristiwa Jumat. Ada satu saat yang bila hamba minta kepadanya pasti akan dikabulkan oleh Allah, asal pada saat tersebut dia hadir di majelis Jumat. Dan terjadinya kiamat nanti adalah hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat Jumat disyariatkan, diwajibkan setiap muslim. Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Jadi kalau merasa muslim, kalau sholat Jumat diadakan, maka hadirlah keseluruhan, karena ini hari raya umat Islam dalam satu pekan. Jemaah ini rahmati Allah SWT. Sholat Jumat sebaiknya diadakan di suatu masjid dalam satu kampung. Hadis riwayat Bukhari. Jadi masjid kita ini alhamdulillah kemarin dilaksanakan sholat Jumat sampai begitu membludak. Kalau masjid ini penuh seperti hari ini, sholat subuh ini penuh, maka kampung kita akan dibarokai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seluruh bala penyakit akan dihilangkan, diganti dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Jamaah yang rahmati Allah, untuk menghormati hari Jumat kita sebaiknya mulai persiapan sejak hari Kamis, memotong kuku,
Itu persiapannya pada hari Kamis. Memotong rambut, hadis riwayat Bukhari. Jemaah rahmati Allah. Kemudian disunahkan mandi pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu disunahkan untuk mandi. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu hak Allah dari hamba-hamba ada apabila dia satu minggu sekali diwajibkan mandi untuk melaksanakan, yaitu menunaikan sholat Jumat. Kemudian dianjurkan agar memperbanyak siwak, memotong kuku, merapikan rambut, memakai wangi-wangian pada hari Jumat, serta memakai pakaian yang terbaik pada hari Jumat. Hadis Bukhari. Jadi pada hari Jumat kita disunahkan memakai pakaian yang baru yang kita miliki. Itu sunahnya menjalankan sholat Jumat, adab-adabnya. Jemaah dirahmati Allah, Jumat adalah hari raya umat Islam dalam satu pekan. Kemudian sebagaimana hari raya umat Yahudi pada hari Sabtu, hari raya umat Nasrani hari Ahad, dan sebaik-baiknya dipakai hari Jumat itu adalah gamis warna putih. Jadi panjenengan kalau sholat Jumat disunahkan memakai gamis warna putih. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adab-adabnya sholat Jumat agar kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dosa satu minggu yang kita lakukan seminggu sebelumnya dan sesudahnya diampuni oleh Allah SWT apabila kita mengikuti adab-adab sholat Jumat. Ini harus kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui, maka semangat untuk beramal ini akan kendor. Maka perlu adanya ilmu, belajar ilmu agama. Kemudian disyariatkan di hari Jumat itu di waktu sholat zuhur, di lingkungan kampung yang masjidnya makmur, minimal berjumlah 40 orang. Jadi sholat Jumat minimal berjumlah 40 orang. Itu sunnah-sunnahnya. Pada sholat subuh hari Jumat, imam disunahkan membaca surat As-Sajdah rakaat pertama dan rakaat kedua Al-Ihsan pada rakaat kedua. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahmati Allah, hendaknya segera pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu saling mendahului, jangan menunggu azan tiba baru kita berangkat. Kita tidak akan mendapatkan kesunahan hari Jumat. Allah menugasi 2 malaikat khusus pada hari Jumat menunggu di pintu. Siapa yang masuk duluan itu menjadi prioritas pertama. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalnya. Siapa yang lebih dahulu tiba di masjid, yang tiba kemudian, barang siapa lebih dulu pergi ke masjid pada hari Jumat, berpahala lebih besar. Jadi kalau ingin dapat pahala yang banyak, maka sholat Jumat minimal setengah 11 sudah kita duduk-duduk di masjid, memperbanyak zikir, membaca surat Yasin, membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Inilah yang akan bisa membuat kita, umur kita, kesehatan kita dijaga oleh Allah SWT. Kalau kita ingin sehat selama-lamanya, maka amalan ini harus kita amalkan. Siapa ingin sehat terus menerus, tidak pernah sakit, maka setiap hari Jumat banyaklah membaca sholawat. Duduk setengah 11 sudah datang membaca surat Yasin, istighfar yang banyak 100 kali, membaca sholawat 1000 kali, maka panjenengan sakit apapun akan disembuhkan oleh Allah. Ini yang tidak kita ketahui. Yang penting saya sudah sholat, ya sudah. Nah inilah yang membuat sholat kita tidak membawa barokah dari Allah SWT. Maka harus kita niatkan betul-betul. Fadilahnya kalau tidak kita ketahui, maka semangat untuk beramal akan menjadi kendor. Jemaah rahmati Allah, sebaiknya pergi ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Jadi panjenengan itu kalau berjalan kaki dari rumah sudah berwudu. Jadi dari rumah itu sudah berwudu, bukan dari masjid. Itu setiap langkah panjenengan dihapus dosanya dan dinaikkan derajat panjenengan. Jadi kalau sholat dari rumah sudah wudu masing-masing, baik itu sholat asar, maghrib dan lain sebagainya, wudunya dari rumah. Itu langkah panjenengan, dosanya tiap langkah itu dihilangkan oleh Allah SWT.
Nah, ini yang tidak kita ketahui, maka perlunya belajar ilmu agama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah menuju salat Jumat mendapatkan pahala berpuasa selama 1 tahun. Jadi panjenengan menuju salat ke masjid sini, kalau wudunya dari rumah dihitung seperti panjenengan berpuasa 1 tahun, dan dihitung langkahnya itu penghapus dosa. Jadi mulai hari ini kalau wudhu dari rumah, dan wudhunya Rasulullah itu tidak pernah dari satu mut itu 700 liter. Jadi botol aqua kecil itu Pak, jadi nggak boleh boros-boros. Kalau boros makruh. Nah inilah yang membuat kalau kita wudhu harus pakai baca bismillah ketika cuci tangan. Ketika cuci tangan baca bismillah. Nah ini nanti seluruh tubuh kita ini akan dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencuci muka baru nawaitu wudu al-rafil, baru niat wudu. Nah, ini wudu-wudunya yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau panjenengan ingin dosanya hapus oleh Allah, pertama membasuh tangan dengan air yang kecil, jangan digerocok yang besar, ini makruh. Jadi sekecil apapun yang penting airnya mengalir. Ini akan mendapatkan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab-adab yang berikutnya, sambil menunggu imam dianjurkan makmum salat sunah ihtisyar sampai imam datang. Jadi panjenengan salat sebanyak-banyaknya di sini, salat mutlak. Niatnya bagaimana? Enggak usah bahasa Arab. Ya Allah, saya salat sunah 2 rakaat. Itu sampai menunggu imam datang. Masya Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjenengan itu cinta dengan masjid, sehingga keluarga panjenengan akan menjadi barokah, dijaga oleh Allah, tidak akan sakit selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika disebut nama Nabi hendaknya bersolawat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, panjenengan langsung nyaut sallallahu alaihi wasallam. Ketika pokoknya nama Nabi disebut, jawablah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disunahkan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama pada salat Jumat, kemudian yang kedua Al-Ghasyiyah. Sunnah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Di antara pahalanya diampuni dosa-dosa selama 1 minggu yang lalu, diselamatkan dari gangguan dajjal, diterangi cahaya hingga Jumat depan, akan diiringi 700.000 malaikat, dijauhkan dari penyakit. Inilah jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita di hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi, maka kita akan diiringi 70.000 malaikat, didoakan oleh 70.000 malaikat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di itu antaranya sedikit, besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, ilmu kita untuk menggunakan ilmu yang sesaat ini, sehingga dihitung umur kita menjadi ribuan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umur yang beramal terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam yang selalu mengamalkan agama-agama Allah, sehingga kita dunia akhirat menjadi bahagia selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad